Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang evaluasi program. Yang pertama, materi yang akan saya sampaikan yang pertama, makna dan tujuan evaluasi program. Kemudian, evaluasi program pelatihan. Yang ketiga, langkah-langkah dalam evaluasi program. Yang keempat, berpikir sistem atau thinking system. Yang kelima, model evaluasi program pelatihan. Yang keenam, model evaluasi program CIPP. Kemudian yang ke-7, model krik praktik. Kemudian yang terakhir adalah konklusi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna dan tujuan evaluasi. Makna dan tujuan evaluasi adalah dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan agar dapat mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan dan juga untuk tolak ukur sampai mana tujuan awal program tersebut dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Nah, tujuan dari evaluasi program tersebut ada dua, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Kemudian yang selanjutnya evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dari program pelatihan tersebut dan juga efektivitas dari program pelatihan tersebut. Evaluasi dilakukan tidak hanya ketika kegiatan tersebut telah selesai, akan tetapi juga dilakukan ketika kegiatan tersebut sedang berjalan. Nah, tujuan dari evaluasi sumatif itu dilakukan ketika tujuan evaluasi sumatif tersebut, evaluasinya itu dilakukan ketika akhir dari kegiatan sebuah program, akan tetapi formatif itu ketika kegiatan program tersebut sedang berjalan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam evaluasi program. Langkah-langkah dalam evaluasi program tersebut ada 7 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan dari evaluasi program tersebut. Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam, kita tuh harus menentukan tujuan evaluasi program tersebut. Apa sih tujuannya? Nah, kemudian setelah kita selesai menentukan tujuannya tersebut, kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan fokus evaluasi. Dalam sebuah perusahaan, misalkan contohnya dalam sebuah perusahaan, kita akan mengevaluasi program karyawannya. Di situ kita harus fokus evaluasinya. Apa yang akan kita evaluasi? Apakah dalam pelayanannya atau dalam karyawannya bekerja sehari-hari atau bagaimana? Nah, itu kita harus menentukan fokus evaluasinya. Kemudian yang ketiga, menetapkan responden. Jadi, ketika kita akan melakukan evaluasi program, kita harus menetapkan respondennya dulu. Mana yang akan kita evaluasi? Karyawan mana yang akan kita evaluasi? Karyawan yang dia kerja di lapangan atau karyawan yang kerjanya di kantor, begitu. Kemudian yang keempat, menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Jadi ketika kita akan mengevaluasi sebuah program pelatihan itu, kita harus menentukan metode pengumpulan datanya. Bagaimana cara kita akan mengumpulkan data tersebut, data yang akan digunakan, bagaimana caranya, metodenya. Kemudian yang kelima, melakukan pengumpulan data. Setelah kita menentukan metode tersebut, maka kita akan menuju langkah yang selanjutnya, yaitu melakukan pengumpulan data. Kan kita udah tahu metodenya. Metodenya dengan metode yang A. Nah, maka kita akan melakukan pengumpulan data tersebut. Kemudian yang keenam, menganalisis data yang didapatkan. Setelah kita mengumpulkan data, setelah kita rapikan datanya, kita akan menganalisis data tersebut. Kita analisis datanya tersebut, bagaimana dan bagaimananya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah ke-7, yaitu menyusun laporan evaluasi. Ketika kita sudah selesai melakukan 7 langkah tersebut, langkah yang terakhir itu adalah menyusun laporan evaluasi. Jadi kita susun laporannya, evaluasi tersebut ada apa saja atau bagaimana saja. Nah, kita susun laporannya di langkah 7 tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem thinking. Sistem thinking adalah cara memandang program pelatihan sebagai sebuah sistem. Jadi program pelatihan tersebut kita memandangnya dengan sebuah sistem. Nah, di dalam
thinking system ini terdapat klasifikasi sistem yang selalu berkaitan, partikel-partikel yang selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti suprasistem, sistem, subsistem. Ini mereka akan selalu saling berkaitan, tidak mungkin untuk berpencar atau berpisah itu tidak, jadi dia akan selalu berkaitan. Kemudian mekanisme sistemnya itu yang pertama input, proses, kemudian output, dan output ini akan kembali ke input, begitu seterusnya. Input, proses, output, dan output akan kembali ke input. Kemudian model evaluasi program pelatihan. Ada beberapa model evaluasi program yang dapat digunakan, yaitu model evaluasi program CIPP dan model Kirkpatrick. Nah, model evaluasi CIPP itu adalah the CIPP approach. The CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve. Menurut Suflibem, tujuan terpenting sebuah evaluasi bukan terletak untuk membuktikan, akan tetapi melainkan untuk memperbaiki. Jadi evaluasi program ini tujuannya tuh untuk memperbaiki sebuah program yang sedang berjalan, yang sudah berjalan. Jadi misalkan kita mengevaluasi, nah dari evaluasi ini tuh harus menghasilkan perbaikan untuk program tersebut. Jadi kita harus mengevaluasi, oh ini tuh kurang di sini, maka kita akan menambahi untuk memperbaiki program tersebut dan agar program tersebut tetap berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah 4 dimensi model CIPP. Konteks, yang pertama adalah konteks. Konteks adalah usaha untuk mencari tahu keadaan objek program secara keseluruhan. Input, menelaah dan mengidentifikasi kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur yang nantinya strategi itu digunakan dalam program. Kemudian yang selanjutnya, mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program. Kemudian yang keempat adalah produk. Mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program. Memastikan seberapa besar program tersebut telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dijalani. Kemudian yang selanjutnya adalah model Kirkpatrick. Model evaluasi ini memuat beberapa tahapan dalam proses evaluasi. Tahapan tersebut dijadikan sebagai indikator-indikator pelatihan dalam evaluasi. Nah, yang pertama, reactions. Tujuan dari reaksi peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Program training yang dilakukan akan dianggap efektif apabila proses training dianggap menyenangkan dan memuaskan bagi peserta. Jadi, evaluasi program tersebut dianggap efektif ketika peserta dari training tersebut merasa senang dan juga merasa puas terhadap program evaluasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah learning. Mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari pengetahuan maupun keterampilan yang didapatkan dari program pelatihan yang diadakan. Jadi kita tuh akan mengukur sejauh mana kemampuan dan keterampilan peserta didik ketika mengikuti program evaluasi ini. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah behavior. Perubahan perilaku peserta setelah mengikuti program pelatihan. Apabila terjadi suatu perubahan, maka program pelatihan tersebut dapat dikatakan berjalan efektif. Jadi, ketika sikap atau sifat perilaku dari peserta program tersebut berubah atau ada perubahan, maka program tersebut dikatakan dengan program evaluasi yang efektif, berjalan dengan efektif. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah result. Seberapa jauh program pelatihan yang dilaksanakan itu berjalan dengan efektif, karena pada tahapan ini digunakan untuk mengukur kontribusi program secara keseluruhannya terhadap kinerja pada sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang selanjutnya adalah conclusion.
Evaluasi program pelatihan merupakan sebuah proses yang berjalan secara sistematik dengan berisikan rancangan, pengumpulan, melaporkan, serta menerapkan informasi yang kemudian akan menjadi sebuah keputusan pada sebuah objek yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini pun dibagi menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Selain itu, dalam mengevaluasi suatu program terdapat berbagai model evaluasi seperti model evaluasi CIPB dan juga model evaluasi Kirkpatrick. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.